Tiga atlet selancar kelas junior asal Indonesia lolos ke babak final kejuaraan selancar dunia 2024 yang digelar di pesisir barat. Pada laga final kelas junior laki-laki tersebut nantinya akan mempertemukan dua atlet Indonesia, yakni sang juara bertahan 2023 Bronson Maidi dengan Weston Hurst. Sedangkan untuk kelas junior perempuan akan mempertemukan Indonesia dengan Jepang, yakni Imade Aryani dengan Aki Kanazawa. Mereka lolos ke final setelah menang di babak 8 besar yang digelar di Pantai Labuan Cukung, Kecamatan Pesisir Tengah. Mereka berhasil menaklukkan atlet selancar dari beberapa negara, yakni Cina, Prancis, dan Spanyol. Dari 4 finalis, 3 masuk final, kita sangat bangga ya. SOI bisa memasukkan 3 atlet yang men's ke junior. Kita ada Weston Hurst, kita ada Bronson Maidi, dan ada Maria Fajar Ariana. Dan kebetulan untuk unggulan saya rasa sih mungkin Bronson Maidi ya, karena dia juara bertahan kebetulan. Pada hari kedua kejuaraan, panitia baru memperlombakan untuk kelas junior. Sedangkan untuk kelas profesional kini masih dalam babak penyisihan untuk menuju kualifikasi 32 besar. Kejuaraan selancar dunia di pesisir barat digelar di 2 lokasi, yakni Pantai Tanjung Setia dan Pantai Labuhan Cukung. Ombak di 2 pantai tersebut tingginya mencapai 7 meter dengan panjang gulungan ombak hingga 300 meter. Ombak seperti itulah yang disenangi para peselancar dunia. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Banjir bandang menerjang 6 desa di Kecamatan Talang Padang, Tanggamus pada Jumat malam, yakni Desa Sukanegeri Jaya, Talang Padang, Sinar Semendo, Sinar Banten, Sinar Petir, dan Desa Sukamerindu. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter yang mengalir deras dari hulu menuju hilir. Banjir bandang ini terjadi saat sebagian besar warga sudah tidur. Petugas BPBD dan warga mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dengan tali tambang. Banjir ini dipicu meluapnya Sungai Waituba yang tidak mampu menampung air hujan lebat lebih dari 3 jam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Letusannya jeblok. Letusan kawah nirwana atau nirwana keramikan yang berada di kawasan hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBTS, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat, Jumat siang mengalami 3 kali erupsi dalam rentang waktu sekitar 1 jam. Erupsi pertama, kawah mengeluarkan material pasir dari perut bumi. Kedua, mengeluarkan lahar, dan erupsi ketiga mengeluarkan asap tebal berwarna hitam dan putih. Saat erupsi, kawah mengeluarkan suara dentuman keras hingga terdengar beberapa kilometer dari lokasi kawah. Erupsi ini tercatat baru terjadi lagi setelah 91 tahun atau pernah erupsi terakhir pada 1933 lampau. Dua orang ditemukan tewas tertimbun tanah longsor di lereng bukit sebuah perkebunan di Desa Talang Sumber Jaya 3, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, Senin pagi. Keduanya adalah Sopian Sabra, 57 tahun, dan anak laki-lakinya bernama David Ismanto, 30 tahun, warga Desa Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus. Jenazah keduanya ditemukan setelah 4 hari pencarian oleh Basarnas dan warga. Para korban terakhir terlihat pada hari Kamis pekan kemarin saat mereka berpamitan berangkat ke kebun meninggalkan kegiatan gotong royong perbaikan turbin pembangkit listrik di desanya. Bapak dan anak. Keduanya kemudian dinyatakan hilang setelah sehari tidak pulang dan saat dicari keluarga dan warga jalan menuju kebun korban putus akibat tertimbun longsor. Nggak tambah nyangkut dengan kondisi jembatan dua sekampo, jembatan penghubung. Jembatan gantung sepanjang 100 meter di Desa Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu yang rusak akibat diterjang banjir bandang hingga Senin siang belum diperbaiki.
Kini jembatan tidak bisa dilewati motor dan pejalan kaki karena bagian tengahnya terbalik dan nyaris ambruk. Kepala Desa Yogyakarta, Daryanto, banjir terjadi akibat hujan lebat pada hari Minggu. Saat kejadian terdapat 2 orang yang hanyut ke sungai saat berusaha menyingkirkan sampah yang tersangkut jembatan. Beruntung keduanya bisa berenang dan selamat. Jembatan ini menghubungkan Tabrakan beruntun yang melibatkan 3 truk terjadi di Jalan Lintas Sumatera Soekarno-Hatta, Kampung Baru Raya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Selasa siang. Truk bermuatan bungkil sawit ringsek bagian depan, sedangkan 1 truk jungkit bermuatan tanah terguling dan 1 lagi rusak bagian depan. Akibat kejadian ini, pengemudi truk bungkil menderita luka di kakinya. Kecelakaan ini terjadi saat truk bungkil sedang melaju dari arah Raja Basa menuju Panjang, Bandar Lampung. Menurut pengemudinya, kecelakaan akibat ia berusaha menghindari menabrak mobil minibus yang nyelonong keluar dari gang menuju jalan raya. Saat kejadian, pengemudi truk banting setir ke kanan, namun kendaraannya justru kehilangan kendali hingga menabrak trotoar dan menabrak 2 truk jungkit yang sedang konvoi di jalur lawan. Meski teknologi semakin maju, usaha kerajinan tradisional masih bertahan. Di antaranya kerajinan anyaman lidi yang masih dikerjakan warga desa Tanjung Bintang Pasar, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Usaha ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Salah satu warga yang masih bertahan adalah Sarkun dan Waluyo yang menjalankan usaha keluarganya ini sejak tahun 1988. Selain biasa dijadikan sapu, lidi atau ijuk juga bisa dibuat menjadi piring, nampan, parsel, dan lainnya. Kalau kami di lingkungan kami masih sekitar 4 orang, sementara kami masih lokalan, dan kalau kendala menurut kami ada sih, kalau bisa kami ingin prospek yang lebih besar. Meski bahannya cukup banyak tersedia, perajin kini mulai kesulitan memasarkan produknya. Selain dijual ke sekitar desa hingga luar kecamatan, pembeli juga kadang datang langsung. Untuk menambah bahan baku, perajin mencarinya hingga Pesawaran dan Tanggamus. Kerajinan lidi ini dari mulai tahun 1988. Sekarang yang dialami ada bahan baku, karena bahan baku itu makin kesini makin banyak, makin diserap banyak, dan juga kita ini memilih bahan yang segar atau bagus. Harga kerajinan anyaman lidi cukup terjangkau, mulai dari Rp4.000 hingga Rp7.000 per buah, tergantung jenis kerajinannya. Perajin berharap pemerintah bisa membantu pemasaran hingga permodalan. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.